karena tidak ada pecundang. Semua mulai dari sini. Semua mulai dari sini. Ayo katakan sama-sama, tidak ada di dunia ini. Yang ada hanya mereka yang terlalu cepat, bukan hanya cepat, terlalu cepat menyerah. Kasih ini, nggak bisa, nggak tahu, takut. Oke? Jadi pastikan baik-baik bahwa kita tidak terlalu cepat menyerah. Terlalu cepat menyerah. Atau sebaliknya, jangan pernah menyerah. Belum waktunya jadi pecundang. Karena memang gak ada sebetulnya. Ya. Orang-orang yang gagal, beberapa banyak orang-orang yang gagal itu karena mereka belum apa-apa udah menyerah. Menyerah dengan nasib, menyerah dengan hidup, menyerah dengan keterbatasannya, menyerah. Semuanya tuh gak ada yang dilihat yang positif gitu. Semuanya negatif terus. Tapi sayangnya kalau mata kita tidak berubah, kita tidak merubah mata kita untuk melihat yang positif, ya kita akan menjadi, nasib kita akan sama dengan orang-orang yang tadi biasa-biasa saja. Bukan orang-orang gila yang mengubah dunia gitu. Ya. Jadi proses itu sangat penting dalam hidup kita. Kekuatan hati kita itu sangat penting. Yang tentunya miliki ketetapan hati, kekuatan ketetapan hati, dan jalani proses dengan benar. Ya. Siapa yang nggak tahu mimpinya apa? Belum tahu. Boleh nggak mulai sekarang, nanti boleh mimpinya dicatat, ya. Menjadi apa dicatat aja. Mimpi nggak usah jauh-jauh, 1 tahun ke depan deh. 1 tahun ini saya mau jadi apa gitu. Udah bisik-bisikan ya mau jadi apa ya? Nah, adik-adik, satu hal lagi yang membuat kakak menjadi pemenang karena kakak memiliki backup yang kuat. Tahu backup? Supporter. Ya. Jangan pernah berjalan tanpa backup. Tuhan tidak menciptakan kita jadi orang yang independen. Tuhan menciptakan kita menjadi orang yang interdependent, yang saling bergantung satu sama lain. Ya. Jujur kakak mau bilang kalau kakak tidak di-backup oleh keluarga yang kuat, suami yang kuat, anak-anak yang kuat, komunitas kakak yang kuat, kakak tidak akan sampai di sini. Betul. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Tapi ketika mereka itu selalu mendukung dan selalu mendoakan, dan pada waktu kakak lemah, mereka bilang jalani. Tahu nggak, kakak sempat mau nyerah loh. Kenapa ya? Ya, itu bagus pertanyaannya. Ya, karena memang kemarin tuh ada beberapa hal, ada isu-isu yang kurang enak, yang akhirnya kakak berpikir kalau memang mesti keluar, ya udah keluar aja. Toh bukan semata-mata untuk kemenangan ya, tadinya berpikir seperti itu. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang menciptakan isu yang gak enak gitu. Tapi pada waktu itu keluarga, kemudian komunitas kakak, komsel kakak itu ngasih tahu kalau mau nyerah dari depan. Jadi pas 18.000 orang tuh udah gak bisa ikut gitu. Jangan dulu di 7 besar udah menyerah gitu ya. Tapi kemudian kakak dikuatkan lagi dengan statement-statement yang tadi, tidak ada pecundang di dunia ini, yang ada adalah mereka yang terlalu cepat menyerah. Kakak berpikir lagi, apakah aku terlalu cepat menyerah? Jawabannya, ya. Oh kalau gitu ya udah jangan menyerah. Ya. Jalani proses dengan benar, ini sangat penting, penting banget. Berbahagialah siapapun itu, adik-adik yang mengalami hidupmu di proses. Karena tanpa proses itu tidak ada keberhasilan, tidak ada kemuliaan tanpa proses gitu. Ya, proses sangat penting. Boleh nggak kita sama-sama berdiri? Tinggi-tingginya untuk mencapai itu. Ya, kita lihat ke atas. Kita untuk mencapai itu. 1, 2,
hatimu kekuatanmu. Yang kedua, setia kepada proses. Ketiga, memiliki ketenangan hati. Mau? Kasih tahu lagi, ayo kasih tahu lagi sebelahnya. Pertama, ingat baik-baik ya. Ini 3 poin yang menjadi bekal kita. 3 poin yang menjadi poin sang juara. 3 poin untuk membawa kita menjadi orang-orang yang berdampak buat bangsa kita. Tidak ada yang lain, hanya 3 poin ini. Jadi kalau saat ini, nanti sesudah ini biasanya sesudah ini pasti banyak yang mulai diproses. Prosesnya lewat sakit hati, kesel, pasti banyak. Tapi ingat ya, mau dilatih? Ya. Berarti pada waktu diproses itu, lihat ya, apa sih? Keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh responnya juga ya. Jadi ya tadi kekuatan hati. Kalau misalnya siapa? Oke, kakak minta satu contoh. Boleh kamu kesini? Namanya siapa? Yosua. Yosua, oke, Yosua. Oke. Ini Yosua, satu kali. Coba. Lalu kakak bilang begini, kurang ngajar kamu ya, berani-beraninya. Kebalik ya. Ulang. 1, 2, 3. Kurang ngajar kamu ya. Oke. Kakak mau tanya, respon kakak benar nggak? Nah, benar ya. Lalu ujung-ujung kita berantem. Berantem dong. Malu dia. Tapi kalau misalnya pada waktu itu kakak memilih untuk meresponnya dengan benar. Coba lagi, Jos. Berarti yang mau nabokin MasterChef ya. Tapi ketika kakak memilih untuk responnya dengan benar, kakak bilang, Yus, kamu kenapa Jos? Kok mukulin aku? Lalu kakak bilang begini, aduh, sakit hati sebenarnya. Terus kakak bilang, Jos, kamu lagi ngalamin masa yang sulit ya? Kira-kira kita jadi berantem nggak? Karena memilih meresponi dengan benar. Ya, di dalam hidup ketika kita meresponi dengan benar, banyak sekali hal positif yang akan muncul. Hubungan adalah satu kunci keberhasilan seseorang. Kamu boleh pinter, kamu boleh punya IQ-nya berapa ratus lah, bisa punya bisnis yang hebat, tapi kalau nggak punya hubungan yang baik dengan orang akan bilang begini, emang yang punya lu doang, dia juga ada, lu nggak bisa nih. Tiap kali marah-marah, kesel-kesel, mendingan aku kerja sama dia, mendingan aku beli barangnya sama dia, benar nggak? Ketetapan hati, kekuatan hati, gitu. Jadi itu sangat penting merespon dengan baik. Kita kasih tepuk tangan buat Yosua. Ya, adik-adik, sekali lagi kakak terima kasih hal yang singkat yang kakak bisa bagikan. Kembali doa kakak, kalian ada di tempat yang tepat, Sekolah Sang Juara. Oke? Dan mulai kalian di tempat yang tepat, Sekolah Sang Juara, dan mulai latih dirimu menjadi juara dengan menjaga hatimu,
menjalani prosesnya itu dengan benar sesuai, ikutin aja paketnya apa, dan tentunya miliki ketetapan hati. Ya, biar bangsa ini boleh melihat bahwa dari sekolah ini ada orang-orang yang berbeda yang sungguh memberkati bangsa.